Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sama-sama dimuliakan dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari proklamasi kemerdekaan kita hari ini, kita peringati yang ke-70. Tentu kita juga wajib bersyukur karena tidak mungkin kita bisa menjalankan ibadah seperti yang selama ini kita lakukan seandainya tidak ada kemerdekaan. Karena itu arti kemerdekaan buat kita adalah alhamdulillah kita bisa leluasa untuk melakukan pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang belum merdeka, yang dicaplok, tentu tidak mungkin bisa khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk kalau negaranya miskin, negaranya penuh dengan kekacauan? Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga Allah melanggengkan kemerdekaan ini, kebahagiaan ini. Dan semoga para perintis kemerdekaan, para pejuang, mungkin juga itu adalah orang tua kita sendiri, kakek nenek kita, juga semoga menjadi syuhada yang akan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita bacakan surah Al-Fatihah kepada mereka semua yang telah berjasa sehingga Republik kita tercinta ini bisa merdeka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pengajian kita Husnul Khatimah. Rahasia membaca surah Al-Fatihah ini dalam rangka rahasia-rahasia salat. Pada umumnya kita tidak bisa khusyuk dalam salat karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi begitu kita tahu apa yang dimaksud dengan salat, bagaimana salat secara hakikat, bagaimana salat dengan kualitas spiritualnya lebih dalam, tentu itu yang kita harapkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas tentang taharah, kita sudah membahas tentang azan, iqamat, dan yang lalu kita juga sudah membahas tentang takbiratul ihram dengan segala kekhususan kelebihannya. Nah hari ini sebetulnya kita minggu lalu juga sudah membahas memasuki rahasia membaca surah Al-Fatihah. La salata illa bi fatihatil kitabi, tidak mungkin ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Jadi syurutus salah, salah satu syarat yang harus dilakukan dalam salat ialah membaca surah Al-Fatihah. Kita sudah membahas ini, surah Al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaat. Menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat cukup imam tapi makmumnya menghayatinya. Orang yang salat sangat disarankan mengerti makna-makna surah Al-Fatihah. Orang yang tidak bisa menghayati, memahami, menjiwai makna dari surah Al-Fatihah, sulit untuk dibayangkan bisa mencapai tingkat kualitas salat yang paling istimewa. Kenapa? Karena ternyata bukan tanpa alasan surah Al-Fatihah itu dijadikan suatu kewajiban dibaca pada setiap rakaat, karena memang kandungan surah Al-Fatihah itu amat dahsyat Bapak Ibu. Jadi bagi para sufi, Al-Quran itu kalau dipadatkan, pemadatannya surah Al-Fatihah, dipadatkan lagi pada ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, bahkan kalau dipadatkan lagi itu Ar-Rahmanir Rahim.
Ada lagi riwayat lain yang mengatakan kalau dipadatkan lagi itu titik di bawah ba. Nanti kita akan bahas tuh. Salat ini juga membuat kita itu mi'raj ke puncak, mendaki ke langit, mendaki ke puncak. Energi salat ialah merasakan kehadiran Tuhan di dalam salat. Aqimis salata li dzikri, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada malam ini membahas secara sepintas tentang apa itu surah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, sudah pernah kita juga bahas minggu lalu nama-nama surah Al-Fatihah, biasa disebut dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, biasa juga dengan surah Al-Fatihah, bisa juga disebut dengan Sab'ul Mathani, lebih dari 10 nama daripada surah Al-Fatihah ini. Nah, kita akan bahas tentang ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Ada dua versi terjemahan. Pertama, yang umum yang kita fahami seperti yang ada dalam Kementerian Agama, dengan nama Allah, atau biasa disebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Biasa disebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Tetapi ada juga terjemahan lain yang tidak mengartikan dengan nama. Ya, tetapi dia mengartikan atas nama. Jadi memang huruf B atau huruf ba di situ, Bismillah. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, biasa disebutkan juga in the name of Allah. In the name of Allah itu bisa diartikan atas nama Allah. Ya. In the name of Minister of Religious Affairs, atas nama Menteri Agama. Padahal yang buka acara itu adalah vice-nya atau wakilnya. Maka apa yang disebutkan wakilnya adalah in the name of Minister of Religious Affairs, in the name of the Director, atas nama direktur. Jadi in the name di situ memang lebih tepat diartikan dengan atas nama. Apa maksudnya lebih mendalam perbedaannya nanti ini? Kalau kita mengartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada kesan psikologis seolah-olah aspek mistiknya basmalah itu menonjol. Kalau kita membaca dengan nama Allah seperti kun fayakun, sim salabim, ada keajaiban yang akan terjadi di situ. Pokoknya kalau kamu baca basmalah pasti ada keajaiban di situ. Mungkin itu tidak salah karena memang ini adalah ayat dan ini firman Allah. Tapi kalau kita membaca terjemahan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu unsur responsibility-nya, tanggung jawabnya yang menonjol. Karena kita melakukan sesuatu di muka bumi ini, kapasitas kita juga sebagai khalifah. Kita ini adalah khalifah. Khalifah itu biasa disebut dengan successor. Successor itu pelanjut atau representative. We are the representative of God. Jadi representasi, apa namanya representasi itu, kita itu mewakili Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang tidak setuju dengan masa kita mewakili Allah. Tapi susah dibantah juga karena ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami mengutus kalian itu sebagai khalifah, pengganti. Jadi kita itu artinya apa? Allah ada isyarat tidak akan operasional turun di bumi. Kenapa? Karena sudah ada khalifahnya yang namanya manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia sebagai khalifah, maka seluruh perbuatannya itu harus seizin dan atas restu yang diwakilinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah
saya menebang pohon ini. Atas nama Allah, saya memotong urat lehernya kambing ini. Atas nama Allah, saya menandatangani perjanjian ini. Jadi ada tanggung jawab yang melekat di balik perbuatan kita. Kalau kita artikan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau kita mengartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya tidak ada tanggung jawab di situ. Karena itu almarhum Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid, dia lebih cenderung menggunakan arti atas nama Allah ketimbang dengan nama Allah. Jadi huruf ba di situ, huruf B, bisa disebut in the name of God, bisa juga disebut dengan by the name of God. Nah, mana yang lebih tepat, by the name of God atau in the name of God? Itu lebih fungsional kalau kita artikan in the name of God. Tapi kalau bahasa Indonesia itu dengan nama Allah. Pokoknya kalau kamu basmalah berkah, tidak salah memang, tapi tanggung jawab yang melekat di balik sebuah perbuatan itu tidak terasa. Tapi kalau kita menggunakan atas nama Allah, ya, saya makan, atas nama Allah saya minum, atas nama Allah saya mengelola alam raya ini, ada unsur responsibility-nya menonjol di situ. Nah, kita lihat pembahasan di sekitar basmalah ini, Bapak Ibu. Banyak persoalan di sini yang perlu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit ada persoalan kebahasaan. Rahasia titik di bawah huruf ba. Ada hadis Nabi, Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung. Segala sesuatu atau 30 juz Al-Quran itu berasal atau kesimpulannya surah Al-Fatihah. Kesimpulan surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, tetapi pemadatannya terletak pada titik di bawah bah. Ya, ini kan ada titik ini, Bu, ya. Titiknya ini. Bahkan titik itu di dalam suatu hadis itu disebutkan bahwa asal usul segala penciptaan awal itu adalah di titik itu. Ya. Ada ayatnya kan, Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari kalian dengan pena. Di dalam surah Al-Qalam itu ada satu surah namanya surah Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Apa itu nun? Nun itu dalam salah satu tafsir Isyari disebutkan apa itu ya? Dulu kita pakai tinta dawak ya, Bang. Sekarang aja itu pulpen canggih-canggih. Dulu pakai tinta itu, botol tinta. Nah, botol tinta itu nun. Wal qalami pena atau kalam. Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskannya yaitu kertas. Jadi ada 3 serangkai di situ kan. Ada tinta, ada pena, ada kertas. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa itu kalam? Dalam pembahasan kitab-kitab tasawuf, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bahas di sini. Itu ada pembahasan panjang di pengajian tasawuf kita ya. Sayang sekali kita tidak lanjutkan di sini. Sekarang kita lanjutkan di Masjid Tamrin ya, Kementerian Agama. Di situ dibahas bahwa al-qalam, pena itu adalah yang paling pertama dituliskannya itu adalah sebuah titik. Titik itulah yang disimbolkan di bawah huruf ba. Walaupun satu titik, tetapi titik itulah nanti dihubungkan dengan the Big Bang itu ya. Itu ada ulama yang mengartikan seperti itu, dan memang itu juga ada hadisnya ya kan.
terlepas hadisnya itu sahih atau tidak, karena kalau ini kan ada wilayah kontroversinya di situ itu. Bagi seorang ulama tasawuf tidak perlu hadis itu populer. Ada kalanya hadis itu tidak populer, tapi memang hadis-hadis tasawuf itu tidak mesti untuk dipopulerkan, karena tidak semua orang mampu masuk wilayah tasawuf. Ya kan? Ada hadisnya itu Abdullah bin Umar, ada riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat muda, selalu mengintip di mana Rasulullah sendirian. Dia datang dengan pertanyaan, segala macam pertanyaannya, tinggi-tinggi semua pertanyaannya. Kadang-kadang Rasulullah menyita waktu sangat banyak. Lalu Rasulullah menjelaskan serius kepada Abdullah bin Abbas. Suatu saat dia dipergoki oleh sahabat-sahabat yang lain. Hai Abdullah bin Abbas, kamu tadi ngomong dengan Rasulullah lama banget, serius sekali. Dan kita sering memperhatikan Anda kalau berduaan dengan Rasulullah terlibat di dalam seperti ketegangan gitu. Apa dong yang dijelaskan Rasulullah tadi? Ya, oh iya, saya dijelaskan tentang makna ayat ini. Apa yang disampaikan Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Dan saya khawatir jangan sampai nanti saya jelaskan seperti penjelasannya Rasulullah terhadap saya, engkau akan menyembelih aku. Berarti ada rahasia besar yang disampaikan kepada sekelompok sahabat Nabi, tidak kepada sahabat yang lain, tentang makna ayat itu. Ya, itu kita bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Abbas, 2 jilid itu. Namun demikian tidak bisa kita mengatakan bahwa kalau begitu ada Al-Quran yang disembunyikan. Enggak ada. 30 juz Quran seperti yang ada sekarang ini, cuma pemahaman lebih mendalamnya ya memang bertingkat-tingkat. Ada 4 tingkatan perwajahan Al-Quran itu. Ada tingkatan lataifnya, ada untuk orang awam, untuk orang yang intelek. Lebih tinggi lagi ada orang khawas, dan yang lebih mendalam lagi adalah khawasul khawas, ya, para wali. Dan yang lebih puncak adalah hanya diketahui oleh para nabi. Itu makna-makna spiritual paling batinnya Quran itu. Dengan demikian Quran itu tetap utuh 30 juz, tetapi tingkat kedalaman pemahamannya berbeda antara satu dengan yang lain tergantung objek yang disampaikan itu. Contohnya, ada sahabat Nabi dari kampung datang bertanya kepada Rasulullah, tiba-tiba pertanyaannya tinggi-tinggi sampai Rasulullah kaget. Orang kampung itu biasanya kan taraf pendidikan, ya di situ nggak ada perguruan tinggi, di desa-desa terpencil kan. Tiba-tiba pertanyaannya tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang roh padamu Muhammad. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanmu. Ya. Orang S3 saja susah memahami roh. Ini baru tamat TK, mungkin juga nggak ada TK di kampung. Tiba-tiba pertanyaannya tinggi-tinggi. Jadi percuma melayani orang seperti itu, sehingga ulama tafsir mengatakan qulir ruh min amri rabbi, pemahaman ayat itu udahlah jangan menjawab, percuma engkau menjelaskan ayat itu, toh mereka juga tidak bisa memahami. Orang S1 saja belum bisa sampai ke situ, apalagi dia memang belum pendidikannya setinggi itu. Tapi ulama lain mengatakan qulir ruh min amri rabbi, amron di situ bukan urusan ya. Amar itu bukan alam, tetapi masuk di dalam wilayah al-ayanu tsabita. Itu dalam pengajian tasawuf kita dijelaskan bahwa ada satu keberadaan yang bukan alam,
Itu yang disebut dengan al-ayan ats-tsabitah. Jadi definisi kita bahwa kullu ma siwallah yakni al-alam, segala sesuatu selain Allah itulah alam. Tetapi ada nanti satu tempat atau ada satu existence, ada satu keberadaan. Keberadaan itu bukan makhluk, bukan alam, tetapi tidak langsung menyangkut zatullah, substansi Allah, tetapi itu antara. Itu yang disebut dengan al-ayanut tsabitah. Nah, disitulah keberadaan sifat-sifat Allah, keberadaan nama-nama Allah. Ya. Apakah nama dan sifat itu adalah bagian zat Allah, atau nama itu hanya sekedar simbolisasi daripada fungsi ketuhanannya Dia? Nah, ini pembahasannya sangat rumit. Tetapi poin yang saya ingin saya jelaskan pada kesempatan ini hanya menjelaskan tentang apa arti titik di bawah ba pada basmalah itu. Itu karena ada hadisnya. Jadi kalam yang menancapkan satu titik itu, di dalam satu titik tulisannya kalam itu, ya. Apa itu amayas turun dan apa yang dituliskannya? Ada ulama yang mengatakan lauhim mahfud. Lauhim mahfud itu al-lauh al-mahfud. Itu dulu al-lauh. Waktu saya masih, mungkin juga ada bapak-bapak ya. Papan batu. Papan batu itu kan belum ada buku. Masih mahal harga buku pada waktu itu, jadi kita pakai papan batu. Masih ada Bu pakai itu papan batu mungkin ya. Orang yang 55 tahun ke atas itu saya kira dapat itu. Ya, jadi kalau pecah ya dijewer telinga kita oleh guru. Waktu itu masih SR, sekolah rakyat ya. Kalau SD masa peralihan itu. Nah, itu bahasa Arabnya papan batu itu al-lauh, papan batu. Tapi ada al-mahfud. Al-mahfud itu yang terpelihara. Jadi al-lauh al-mahfud harddisk raksasa yang sangat terpelihara. Ya. Jadi ada dawak, ada pena, dan ada kertas. Allah bersumpah dengan itu. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, tulisan pertamanya pena itu ialah titik, dan titik itu diabadikan di dalam huruf ba. Jadi awalnya dari sebuah titik, kemudian titik itu meledak. Ya. Ledakan-ledakannya itu menciptakan partikel-partikel yang pecahan dari titik di bawah ba itu lama kelamaan mengembang. Dalam Quran dilukiskan sebagai wa inna lamusi'un, mengalami expanding universe. Jadi benda-benda itu biasa disebut dengan asyajaratul bayda. Jadi semula dari sebuah titik, lalu terjadi ledakan itu partikelnya membesar, lalu pecah, dan jadilah seperti sekarang ini. Ya, planetnya berapa, galaksi Bima Saktinya juga berapa, dan seterusnya. Tapi kesemuanya itu berasal dari sebuah titik, dan titik asal usul itulah yang disimbolkan di dalam huruf bah. Ada titik di bawah bah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu dengan buku-buku tasawuf, apa yang dimaksud titik di bawah ba itu ada riwayatnya. Nah, kadang-kadang orang ngapain menerangkan seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya kadang-kadang tidak mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya kontroversi. Ya, ada jamaah kita kok kenapa tuh Pak Nasr suka mengungkapkan aneh-aneh. Saya pikir mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak sampaikan itu siapa yang bisa menyampaikan dan kapan? Mumpung saya masih hidup dan mumpung saya tahu dikit-dikit ya, terserah Bapak Ibu mau menerima penyampaian ini atau tidak, tapi saya punya bukti autentiknya, riwayatnya, bukunya. Semua yang kita sampaikan di sini bisa saya pertanggungjawabkan Bapak Ibu, bukan karangan sendiri. Dan saya mohon kepada Allah bimbing saya dalam menyampaikan penyampaian ini, dan saya juga mohon kepada Allah
Jangan sampai kita nanti tersesat. Dan saya sangat hakul yakin niat kita yang sangat luhur di sini tidak ada lain kecuali untuk litaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf kalau hal-hal yang seperti ini saya sampaikan. Sebab ini mohon maaf sulit Bapak Ibu dicari di dalam buku-buku yang berbahasa Indonesia, karena memang kita sumbernya adalah buku-buku yang aslinya lah, kira-kira seperti itu. Nah kemudian rahasia dihilangkannya huruf alif dan penyambungan huruf ba langsung kepada sin dalam ilmu rasmi Bapak Ibu, ini ada yang beda di sini. Mestinya bismillah di situ, huruf ba di situ ada pemisahnya, ada alifnya naik ke atas, ba naik ke atas, terpisah ba dengan sim, ya kan? Ba, huruf ba dengan sin itu mestinya terpisah. Nah contohnya ini Iqra bismi rabbik, dia. Perhatikan kursornya nih. Ini yang aslinya ini Iqra. Iqra. Nah ini bismi. Bi ismi. Coba. Ini huruf ba ada alifnya naik ke atas, ya kan Bapak Ibu? Bisa lihat nggak? Nah, ilmu rasmi yang benar, ilmu penulisan bahasa Arab yang benar, sepertinya ini Bu. Harus seperti ini mestinya. Bandingkan dengan bismillah. Ini kan huruf ba dengan simnya nyambung kan? Iya. Tidak boleh ditaruh alif di sini. Karena itu ada hadis Nabi. Nabi sendiri yang menyambungkan penulisan itu. Inilah yang dijadikan dalil mengapa Nabi bisa disebut buta huruf padahal dia pernah menulis. Nabi yang menyambung antara huruf ba dan sin. Hilang alifnya naik ke atas itu dan disambungkan. Jadi bismi rabbik. Kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di dalam surah Al-Alaq itu kan, ini kan terpisah huruf ba dan sim mimnya itu. Bi ismi itu mestinya Iqra bi ismi rabbik. Nah, kalau ini kan bismi rabbik. Bismillah, tidak bisa kita baca bi ismillah, harus bismillah. Nah ini bismi rabbik. Apa rahasianya? Ini tergantung dari nama Allah atau nama Tuhan. Yang dibawa ini bismi rabbik. Nama Rabbon itu sebetulnya Bapak Ibu beda dengan Allah. Allah disebut dengan huruf lafdzul jalalah. Tidak boleh ada satu apapun yang menggunakan nama Allah. Ya. Makanya itu tidak ada musannanya, tidak ada bentuk jamaknya Allah. Bentuk mufrad tunggal tidak pernah ada jamaknya Allah. Tapi kalau Rabbun ada jamaknya, arbabun. Kalau ilahun, uluh, nama Tuhan itu ilahun. Ya. Alihah jamak daripada ilahun. Kalau Allah nggak ada jamaknya. Kenapa? Nah ini sekaligus saya akan jelaskan dua poin ini. Bismillah itu karena langsung dikaitkan dengan nama Allah. Itu terkait dengan perbedaan. Kalau Rabbun, Asmaul Husna itu 99 itu kalau itu dipadatkan, maka pemadatannya itu adalah pada Rabbun. Maka itu Rabbun tidak termasuk Asmaul Husna. Allah juga tidak termasuk Asmaul Husna. Ya. Rabbun itu masuk kepada wilayah wahidiyah, pernah kita bahas kan dalam waktu kita masih ngaji tasawuf di sini. Sedangkan Allah itu di level ahadiyah di situ itu. Dengan demikian, Iqra bismi rabbik itu wajar kalau ada pemisah antara ba dan
ismik di situ karena itu dikaitkan nanti dengan kalimat berikutnya Rabbun. Kalau bismillah itu satu kesatuan yang tak terpisahkan, nama Allah. Dan ini nanti sebetulnya Bapak Ibu rumit sekali pembahasannya. Ya, saya tidak jelaskan di sini karena itu masuk wilayah pembahasan tasawuf. Jangan sampai kita menyembah nama, bukan menyembah zat. Jangan sampai kita menyembah imajinasi kita sendiri, bukan dia yang kita sembah. Apa bedanya berhala dengan berhala yang kita ciptakan dalam imajinasi? Berhala dalam bentuk patung itu memang nyata-nyata berhala. Tapi kalau kita membuat satu kreasi imajinasi, sungguh pun tidak dalam bentuk patung di luar, tapi di dalam pikiran kita ada sesuatu yang tergambarkan seolah-olah itu adalah Allah padahal bukan dia, maka itu juga patung, itu menyembah berhala. Jangan sampai kita setiap hari menyembah Allah tetapi yang tidak lain kita sembah adalah sebetulnya juga berhala. Kenapa? Ma'rifah kita terhadap Allah belum jelas. Maka itu ulama tasawuf mementingkan bagaimana ma'rifah itu penting. Mungkin ulama fikih tidak perlu, terserah mau terima, pokoknya kemampuan kita seperti ini ya Allah. Apakah saya menyembah berhala, apakah menyembah selain Engkau? Yang penting imajinasi yang saya sembah adalah Engkau. Mohon maaf kalau salah-salah, saya salah persepsi terhadap Engkau ya Allah. Engkau maha tahu kelemahan kami, bagus juga. Karena Allah maha tahu kelemahan kita kan. Tapi ulama tasawuf itu selalu mau perfect. Ya Allah, aku tidak ingin salah. Kenapa nggak ingin salah? Karena kalau salah nggak mungkin fokus. Kalau nggak fokus nggak mungkin nyampe. Itu dia. Ya, itu permukaannya kita sampaikan Bapak Ibu. Berikutnya rahasia pengulangan basmalah 114 kali. Kenapa basmalah itu diukur 114 kali? Pernah kita bahas dalam pengantar tafsir, studi tafsir ya. Itu 114 kali kalau dibagi 19 dapat berapa itu? 27 ya. Pokoknya 114 kali itu bisa dibagi 9. Sama jumlahnya surah 114 kali. 114 surah kan Bapak Ibu. Rahasia penempatan basmalah setiap awal surah sekaligus saya bahas di sini. Semua surah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Nah, apakah surah At-Taubah ini? Kenapa enggak ada basmalahnya? Itu ada 4 pendapat. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Pendapat pertama mengatakan tidak adanya basmalah dalam surah At-Taubah karena Bapak Ibu kalau mendalami isi surah At-Taubah itu isinya penuh dengan peperangan. Perang, betul-betul hebatnya perang itu di situ. Betul-betul tidak ada perikemanusiaan kalau suasana perang itu berkecamuk. Nah, di dalam surah At-Taubah penuh dengan ayat-ayat peperangan. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim melambangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga kalau ada basmalah di situ mengawali dengan basmalah pada surah At-Taubah, itu nanti ada kontradiksi antara pembuka surah yaitu basmalah dengan detail ayat per ayatnya. Ayat-ayatnya menjelaskan tentang kekerasan peperangan, sementara pembuka surahnya Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat kedua, sesungguhnya surah At-Taubah itu bagian yang tak terpisahkan dengan surah sebelumnya. Jadi hanya karena di situ ada pemisah, maka itu dianggap sebagai salah satu surah. Tuh. Ya, kita dengarkan surah Azan dulu Bapak.
Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, tidak adanya basmalah pada surat Taubah, sekali lagi saya ulangi, karena itu ayat peperangan, kekejaman di situ. Sedangkan basmalah intinya adalah kasih sayang Allah. Yang kedua, itu sambungan daripada surah Al-Anfal yang ada sebelumnya, tapi dipotong oleh suatu tema lain, maka itu tidak pakai basmalah. Namun alasan ini menjadi tidak terlalu kuat, karena kalau itu sama artinya bukan surah. Nah berarti kalau itu kurang, kalau itu dikatakan bukan surah, berarti hanya 113 surah dalam Quran, dan nanti merusak konstelasi rumus-rumus 19 tuh. Dengan demikian nama surah tidak bisa lagi terbagi 19 seperti ayat wa 'alaiha tis'ata asyar. Kemudian rahasia tidak adanya basmalah di awal surah At-Taubah. Tapi kita bisa melihat di dalam surah An-Naml, salah satu surah di dalam Al-Quran yang double basmalahnya. Ada basmalah di dalam batang tubuhnya, suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga ada di awalnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah dalam Quran 115. Kalau 115, maka menyalahi rumus 19, rumus yang digunakan Al-Quran di dalam menyusun Quran. Saya pernah jelaskan berkali-kali di tempat ini bahwa Al-Quran itu menggunakan rumus-rumus 19 yang oleh para ulama atau para ahli matematik, angka pembagi yang paling rumit di dalam ilmu matematik itu ialah angka 19. Tapi Quran itu menggunakan rumus 19. Perhatikan basmalah itu tadi Bapak. Kalau kita hitung berapa hurufnya basmalah itu 19. Tasdik itu kalau menghitungnya itu ya, tasdiknya dengan panjang itu menjadi satu huruf juga dalam Quran. Nah kalau kita hitung ba, sim, mim, ya, alif, lam dengan tasdik panjang dan seterusnya, itu bisa 19. Kemudian jumlah basmalah 114 bisa dibagi 19. Jumlah surah 114 dibagi 19. Ya. Kemudian surah Al-Alaq pertama Tuhan turunkan itu turun di dalam 5 ayat. 5 ayat itu terdiri atas 19 kata. Nah, jumlah surahnya, jumlah ayatnya 19. Kemudian kita tuh hitung dari bawah ke atas, qul a'udzu birabbin nas, naik tangga ke atas ketemu dengan Iqra atau surah Al-Alaq persis di urutan 19. Turun dari atas amma yatasaalun, abasa, dan turun anak tangga ke 19, ketemu lagi dengan Iqra bismi rabbik di situ. Dan jumlah hurufnya surah Al-Alaq itu bisa dibagi 19. Ini keajaiban yang selama ini kita nggak tahu artinya. Alif lam mim apa tuh, nggak ada artinya tuh. Allahu a'lam bimuradihi. Ternyata itu juga simbol. Kalau kita suruh komputer jumlahkan indeks berapa kata diawali dengan huruf alif di surah Al-Baqarah hampir 3 juz itu, maka komputer bisa menyuguhkan ini loh kata-kata yang diawali dengan huruf alif dalam surah Al-Baqarah. Suruh komputer jumlahkan, maka itu pasti bisa dibagi 19. Lamnya juga suruh komputer jumlahkan indeks semua kata yang diawali dengan lam dalam surah Al-Baqarah, itu juga bisa dibagi 19. Mim, semua kata yang diawali dengan mim dalam surah Al-Baqarah, jumlahkan pakai komputer supaya nggak salah, itu pasti bisa dibagi 19. Subhanallah. Alif tambah lam tambah mim ke samping lagi
itu pasti bisa dibagi 19. Sekitar 10 ayat di surah diawali alif lam mim, jumlahkan semua surah yang diawali dengan alif lam mim, itu ternyata semuanya juga sama. Ya. Jadi kaf ha ya ain sad, alif lam mim ta sin mim ain sin qaf nun wal qalam yasin dan seterusnya, itu semua adalah semacam password itu ya, simbol-simbol untuk mengukur ya. Bahkan ada yang ironis, kata-kata bastatan dalam beberapa ayat dalam surah Qaf itu mestinya ditulis shad ya, tapi ditulis sin. Tapi di bawahnya ada petunjuk Nabi, kalau kamu membaca itu nanti baca shad tapi tulisannya sin. Karena kalau ditulis sin, maka itu tidak bisa dibagi 19 huruf shad di dalam alif lam mim shad. Masya Allah. Banyak lagi rumus-rumus 19 di dalam Al-Quran. Nah, ini semua. Jadi kalau orang menghilangkan basmalah di dalam surah Al-Fatihah, ya kan? Ada itu kan langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin, tidak pakai basmalah, maka itu pasti merusak Quran. Tidak bisa dibagi 19. Lamnya itu kan 2000 sekian, Allah ya kan? Huruf Allah 2000 sekian, itu pasti bisa dibagi 19. Ar-Rahman 57 kali, Ar-Rahim 114 kali dalam Quran. Kalau kita hilangkan surah Al-Fatihah kalau kita hilangkan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, maka Quran itu akan kacau di dalam komputer. Maka itu Saudi Arabia tidak membaca basmalah kalau kita ke Mekah kan. Tapi anehnya percetakan Quran Saudi Arabia tetap mencantumkan basmalah itu sebagai ayat pertamanya. Coba Quran yang dicetak oleh Saudi Arabia, ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Kok kenapa enggak dibaca keras? Memang ada hadisnya. Karena Nabi tidak membaca keras Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu tidak bisa diartikan itu bukan ayat. Nah, kalau selain Saudi Arabia, pergilah ke Mesir, Afrika, Timur Tengah, itu semua, hampir semuanya lah, termasuk Indonesia, Pakistan, membaca keras Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita pulang dari Saudi, banyak yang ikut-ikutan. Wah, salah kalian, bid'ah, masa pakai basmalah pada surah Al-Fatihah. Padahal sebelum Wahabiyah berkuasa di Saudi Arabia, itu riwayat menyatakan, sejarah membuktikan, dulu imamnya Masjid Haram itu semua awalnya pakai basmalah. Nanti berkuasa Wahabi di situ, baru menghilangkan basmalah dalam bacaan keras. Tapi bacaan tidak kerasnya tetap. Coba perhatikan imamnya, kayak bisik-bisik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca cuman enggak keras. Ada memang dalilnya, keadaan Nabi seperti itu. Kayak kunut. Nah, ada masjid yang kunut, ada yang enggak. Karena memang Nabi kadang kunut, kadang enggak. Jadi semuanya punya pegangan. Nabi kunut itu pada saat ada problem di dalam masyarakat kita. Masyarakat Nabi ya maksudnya. Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Tapi kalau enggak ada persoalan, ya enggak ada kunut. Masyarakat Nabi kan masyarakat paling aman ya. Enggak ada pintunya rumah pada waktu itu. Nah, sekarang masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia aman enggak? Kalau tidak aman, Nabi baca kunut. Tapi kalau aman saja, enggak ada gangguan sosial masyarakat, enggak perlu kunut. Jadi itulah. Nah, makanya Imam Syafi'i tetap konsisten menggunakan kunut. Karena kalau enggak kunut, itu ada yang kurang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib. Maka itu kalau tidak kunut diganti dengan sujud sahwi. Ya.
Tapi Imam Malik dan mengatakan nggak perlulah setiap malam kunut. Nanti kalau musim kemarau kita minta hujan, kunut. Nanti ada musibah, ya gunung meletus, pesawat sering jatuh, kunut. Ya. Jadi sekarang tiada hari, belum lagi kita bicara penurunan nilai tukar rupiah. Apakah itu bukan musibah? Harga daging bertambah, apakah itu bukan musibah? Nah kalau ada masalah, kunut, kekeringan. Jangan dibidah-bidahkan orang yang enggak kunut itu, wah itu seolah-olah melakukan pelanggaran. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu, kita jangan gampang menyalahkan orang lain lah. Kalau enggak mau kunut, luruskan aja tangannya ke bawah. Enggak usah menyalahkan orang kunut. Tapi orang yang kunut juga tidak usah menyalahkan orang yang tidak kunut. Ya, saya kira kita di Sunda Kelapa ini seperti itulah. Mau kunut-kunut, ya, mau basmalah siapapun. Kalau misalnya imamnya di sini tiba-tiba orang dari Saudi, wah saya nggak mau jadi sholat di sini deh. Tadi rasanya nggak sah salat saya itu, masa basmalah nggak diucapin, padahal dia baca dalam hati. Cuman itu Abu Hanifah pernah tuh, dia termasuk nggak baca basmalah, tapi begitu dia pergi ke komunitas yang pakai basmalah, dia basmalah. Ya. Profesor Dr. Hamkah, dia tokoh Muhammadiyah, tidak kunut. Tapi begitu diminta imam salat subuh di masjid NU, dia kunut. Apakah Profesor Hamka tidak konsisten? Justru itu yang konsisten. Kebesaran hati beliau sangat luar biasa. Jadi seringkali saya sering mengatakan bahwa orang yang suka nyalain orang masih perlu belajar ya Bapak ya. Tapi kalau sudah menyalahkan dirinya sendiri, sedang belajar, tidak menyalahkan siapa-siapa, orang lain dan dirinya, sudah alhamdulillah, sudah tamat itu bacaannya itu. Nah kita ingin biarkanlah orang berbeda pendapat, tetapi kita jangan sampai ada jarak psikologis antara satu dengan lain, hanya perbedaan furu'iyah. Ya. Berikut perbedaan antara Allah, Rabbun dan Ilah. Ada Allah, ada Rabbun, ada Ilahun. Semua berarti Tuhan. Tapi Allah disebut lafdzul jalalah. Rabbun itu arti dasarnya adalah memelihara. Ya. Allah itu sifatnya di situ memelihara. Pemelihara. Maka itu orang tua juga rububiyah itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada kata wafid lahuma kama rabbayani sagira, peliharalah keduanya sebagaimana kedua orang tuaku itu rabbayani, memelihara aku. Jadi orang tua itu rabbun. Ada fakultas tarbiyah, itu satu akar kata rabbun. Fakultas ilmu mendidik anak, tarbiyah albanat, ya, mendidik anak. Rabbun, pemelihara. Orang tua itu Rabbun dalam pengertian pemelihara. Tapi kalau Allah pokoknya gak ada artinya. Allah lafdzul jalalah, dialah. Sedangkan ilahun juga berarti Tuhan. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian satu, Allah Subhanahu wa taala. Rabbun ada jamaknya, arbabun. Ilahun ada jamaknya, aliha. Allah enggak ada jamaknya. Ya. Karena berhala itu juga disebut ilah. Rabbun itu banyak. Tapi bagi Allah, bagi Islam satu Tuhan. La ilaha illallah. Mana yang paling istimewa? Tentu saja adalah Allah. Hanya saja ketika Rasulullah masih di Mekah, belum banyak orang Islam.
Quran masih suka menggunakan istilah Rabbun. Perhatikan ayat-ayat pendek dalam Al-Quran itu, juz ammah, itu lebih sering menggunakan Rabbun. Yaqra bismi rabbik. Kenapa Allah tidak mengatakan Iqra bismillah? Ya. Sabbih isma rabbik. Kenapa enggak sabbih isma bismillah begitu kan? Kata Rabbun di situ. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi pada umumnya, tidak semuanya ya, pada umumnya itu Rabbun. Karena kalau kita mengatakan Rabbun dalam masyarakat plural itu lebih gampang diterima. Tapi kalau kita mengatakan Allah di dalam masyarakat yang plural, sebagian menerima, sebagian tidak. Mungkin Hindu, Buddha, Konghucu Tuhannya bukan Allah, tapi kalau Nasrani masih Allah gitu kan, nyamain sedikit. Kalau Israel atau Yahudi masih menggunakan istilah Eloh gitu kan. Tapi kalau kita Allah. Nah, kalau Rabbun semua pihak bisa menerima. Maka itu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak disebutkan Allah yang Maha Esa. Karena plural gitu. Masyarakat Indonesia majmuk dan semua pihak bisa menerima. Yes. Lalu perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seringkali juga orang mengatakan kok Quran itu redundant. Redundant itu dalam ilmu bahasa itu mubazir. Tidak menggunakan prinsip ekonomi kata. Kok kenapa pengulang-ulangan? Bismillahirrahmanirrahim kok berulang terus sampai 114. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahmanir-Rahim satu surah kok bisa 2 kali. Ulama tafsir mengatakan Bapak Ibu sekalian, tidak ada pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah konotasinya berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Baqarah dan seterusnya. Semua punya distinction gitu ya, pembeda. Nah, kita lihat contohnya. Perbedaan antara Ar-Rahman dalam ayat pertama, kan di situ kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiganya apa? Ar-Rahmanirrahim. Jadi Malik Yaumiddin, bukan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi basmalahnya ada Ar-Rahmanirrahim. Nah, perlu saya ingatkan, Allah sebagai Allah itu Rahmanirrahim. Allah sebagai Rabbun juga Rahmanirrahim. Tadi kita sudah bedakan kan, Allah itu lafdzul jalalah, maka itu langsung bismi lah, tidak bi ismi rabbik seperti tadi. Baik Allah zatnya sendiri, Allah itu Maha Pengasih, maupun jabatannya, kapasitasnya, fungsinya Allah itu juga tetap sebagai Rahmanir Rahim. Kita kadang-kadang secara pribadi dia sebetulnya bagus, tapi karena dia tentara, kapasitasnya sebagai panglima misalnya, maka dia harus tegas. Nah, tapi Allah baik sebagai pribadi maupun sebagai pemelihara alam semesta, dia tetap Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita kadang-kadang bedakan aku secara pribadi dan aku sebagai pejabat. Ada benarnya untuk yang positif. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi juga Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sebagai Tuhan pun juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi inilah artinya mengapa Ar-Rahmanir Rahim 2 kali. Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Malik Yaumiddin? Kan sudah Ar-Rahmanir Rahim tadi di ayat pertama kan? Enggak, itu menjelaskan Allahnya
zatnya secara pribadi Maha Pengasih, tapi fungsinya sebagai Tuhan juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa enggak ketika dirinya sebagai Allah, Al-Mutakabir wal Jabar, dengan nama Allah yang Maha Angkuh dan Maha Pemaksa, itu secara pribadi. Nanti fungsinya sebagai Tuhan, pemelihara, baru Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi enggak. Pernah enggak Bapak Ibu menyaksikan sebuah basmalah Quran, Bismillahil Jabbar wal Qahar? Enggak ada. Bismillahil Mutakabbir wal Muntaqim, dengan nama Allah yang Maha Angkuh dan Maha Pendendam. Enggak ada tuh kan? Semua nama-nama basmalah itu hanya satu konsepnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allahnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Qur'annya pengasih dan penyayang, nabinya sangat lembut, pengasih dan penyayang, umatnya keras. Aneh kan? Niru siapa itu? Lalu perbedaan pendapat sekitar pembacaan keras jahar lafaz basmalah saya sudah jelaskan tadi. Pokoknya mau keras atau tidak keras tergantung mazhab mana, ikuti. Jangan sampai ada yang merusak sholatnya. Kalau begitu saya nggak mau sholat deh. Tetangganya di masjid itu nggak pakai basmalah, jauh pergi ke masjid sana itu, karena di situ pakai kunut dan pakai basmalah. Tapi masalah selera juga kan. Tetangganya rumah makan Padang, nggak cocok selera Padang, seleranya Jawa, jauh sekali. Ya itu persoalannya selera, jangan dipaksa. Yang penting dasarnya ada. Keistimewaan lafaz basmalah, Bapak Ibu. Saya pernah menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu semua nabi bersahabat dengan lafaz basmalah. Mulai Nabi Adam itu ada riwayat-riwayatnya itu semuanya kan. Ketika yang paling konkret dalam Quran itu suratnya Nabi Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Annahu min Sulaiman wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Yunus ketika dilempar ke perahu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dilontarkan ke dalam lautan api, Bismillahirrahmanirrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ada riwayat-riwayatnya itu. Saya belum melacak apakah hadisnya sahih atau tidak, tapi yang jelas salah satu kita pernah membahas itu. Yang pasti Rasulullah SAW memerintahkan umatnya apapun yang kita akan lakukan baca basmalah, ya kan? Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim, mau menandatangani Bismillahirrahmanirrahim, mau memotong sapi Bismillahirrahmanirrahim, mau menebang pohon Bismillahirrahmanirrahim, mau apa aja lakukan basmalah supaya berkah. Mengapa Nabi memerintahkan membaca basmalah setiap memulai pekerjaan? Supaya ada berkah. Pekerjaan yang diawali dengan basmalah berfungsi sama dengan niat. Mungkin kita lupa berniat, tapi kalau kita pakai basmalah dalam ibadah tertentu itu sudah terwakili oleh basmalah. Basmalah bisa menggores batin kita mengingat Allah, dan niat itu juga fungsinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang diawali dengan basmalah insya Allah akan mendatangkan berkah. Kemudian kenapa hanya satu konsep basmalah dalam Quran? Ya tadi saya sudah jelaskan. Al-Quran membayangkan Allah itu sangat konsisten, tidak berubah-ubah.
Ya, saya kira inilah Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Insya Allah kita nanti akan masuk pada ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Kalau sudah faham artinya surah Al-Fatihah secara mendalam, insya Allah akan membantu kita untuk bisa lebih khusyuk di dalam melaksanakan salat. Hanya salat yang khusyuk akan memberikan manfaat yang besar. Semoga Bapak Ibu sekalian berkah bersama kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.